Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 50 dan 51 demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, di antara 70 pemimpin agama yang menuntut hukuman salib bagi Tuhan Yesus, ada dua orang yang tidak setuju, yaitu Yusuf Arimatea dan menurut catatan Injil Yohanes juga Nikodemus. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah penyaliban itu. Namun perlakuan tidak adil terhadap Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus dalam menghadapinya yang mereka lihat, justru semakin meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah orang benar yang bukan hanya tidak seharusnya dihukum, melainkan juga dihormati dan dipercayai. Seperti halnya kepala pasukan yang bertobat, mereka pasti juga mendengar kata-kata luar biasa yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan cara matinya yang menunjukkan otoritasnya atas segala sesuatu. Itulah sebabnya Yusuf meminta kepada Pilatus agar jenazah Tuhan Yesus segera diturunkan, dan Pilatus tentu saja setuju karena ia tahu hukum Yahudi yang melarang orang terus tergantung di kayu salib. Teristimewa karena itu menjelang perayaan Paskah. Ia bersama dengan Nikodemus dan para perempuan menurunkan dan memakamkan jenazah Tuhan Yesus dengan penghormatan yang mendalam. Bahkan Yusuf memberikan kuburannya sendiri yang masih baru bagi Tuhan Yesus. Mereka tidak takut menghadapi resiko apapun, bahkan ketika semua murid Tuhan Yesus berkumpul di rumah yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Alkitab memang tidak memberitahu kita kehidupan mereka selanjutnya, tetapi mereka mungkin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Bahkan berbagian dalam pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas Yusuf dicatat sebagai orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah, dan Nikodemus adalah seorang pencari kebenaran. Semua yang mereka lakukan mengajarkan kepada kita bahwa perlakuan tidak adil jika disikapi dengan benar justru membuat kebenaran menjadi semakin nyata. Karena itu, jika kita diperlakukan tidak adil, mari kita hadapi dengan iman. Tetaplah lakukan yang benar, ampuni dan mintalah berkat bagi mereka yang telah bersikap tidak adil itu. Maka kebenaran akan menjadi nyata pada waktunya. Sebuah berlian, walaupun dibuang ke dalam lumpur, tetap akan bersinar.